Nah, kalau gitu kita coba masuk ke bagian data ya. Datanya punyanya Fadilah. Data Fadilah ini ada dua, koperasi syariah dan koperasi syariah satu. Nah, bedanya apa? Koperasi syariah dan koperasi syariah satu. Ini sebenarnya Pak, data yang koperasi syariah ini saya lihat dari jurnal yang Bapak kasih. Hmm, Terus kata Bapak kan suruh cari eh, data pendapatan operasional lagi di laporan keuangan. ya. Dan nggak keburu Pak, karena harus ngitung lagi, karena nggak ada yang langsung pendapatan operasional yang kayak gini. Hmm, Harus ngitung lagi di laporan keuangannya. hmm, Terus kayak, jadi saya ikut yang itu, lihat yang punya Bapak. yang udah jadi. Iya, Oke. Nah, ini ambil datanya dari dari jurnalnya itu ya, bukan iya dari dari jurnal Bapak. bukan dari Beyonce-nya itu ya. Nggak keburu Pak, belum selesai. Hmm, oke. Karena harus ngitung lagi semua laporan keuangannya. Oh ya. Loh, kenapa harus dihitung? Kan itu tinggal ngambil. Iya, yang pendapatan yang di laporan keuangan itu modelnya kayak gini loh Pak, belum nilainya itu nggak sampai. Jadi saya bingung. Oh, oh, Dan saya gitu. lihat cara untuk pendapatan operasionalnya untuk yang sampai nilainya kayak punya Bapak ini, Hmm. itu masih dijumlah lagi sama beberapa poin. Oh, oke. Jadi saya bingung Pak, ini pendapatan operasionalnya hanya pendapatan operasional saja atau masih ditambahin sama poin yang lain itu, poin sisanya. Soalnya Hmm, kayak di contoh Bapak kan nilainya sampai 21. ya. Sedangkan yang di laporan itu nilainya nggak sampai, Pak. Hmm, oke. Kita ke Beyond ya. Kita Ya, lihat Pak. Beyond. Jadi di Beyond ini kalau udah dibuka nanti bisa masuk ke market. Tutup ya. Ikrar em, sempat baca WA di WAG nggak? Sepertinya dia masih kerja, Pak. Oh, ya. Kalau di Kick aja boleh nggak? Dia apa, Pak? Di Kick, Oh, dikeluarin. keluarin. Saya nggak tahu, Pak, caranya. Oh iya, dah. Saya coba keluarin ya. Gimana caranya? Saya juga nggak tahu, Pak. Ikrar dikeluarin aja ya. Ditanya nggak nongol. Ya udah keluar, Pak. Oh iya, udah. Baik. Nah, di em, si Beyonce ini, bisa kecilin dulu ya. Nah ini, kita nanti masuk ke market. Lalu di market itu kan ada stok fundamental. Lalu kemudian ke BRIS ya. Anggaplah BRIS itu perwakilan dari Bris, operasi itu. Bank Ya, Syariah ya, Pak. ya Bang Syariah. Nah, kan ada biaya operasional. Iya, Biaya operasionalnya kalau di dalam em, laporan keuangan ini dia ditulisnya sebagai operasional. Tadi ya, gitu. Ini cash flow from operating activities yang bagian nomor 3 dari bawah yang warnanya merah. Yang minus wow. cash Cash. flow from operating activities. Artinya kan memang biaya untuk yang dikeluarkan kan. Iya. Nah, datanya yang dipakai ya ini. Oh, yang itu aja, Pak.
Iya, kan kalau misalnya, oh ini, operasional, operating profit itu kan dia pendapatan ya, pendapatan dari operasional ya, Pendapatan operasional, iya. pendapatan operasional. Nah, kalau yang tadi punyanya Fadilah, datanya itu kan pendapatan operasional dan beban operasional ya. Eh, iya, pendapatan operasional satu, beban operasional. Itu yang saya contoh dari punya Bapak. Hmm. Nah, kita lihat nih, kalau beban operasional berarti dia masuknya ke liabilities ya. Kalau di bawah ada total sales, maka di atas ada total liabilities. Nah, itu aja tuh. Jadi data yang sifatnya kita harus mengeluarkan nih total liabilities ini, lalu kemudian disamakan dengan yang di bawahnya total sales 874 disandingkan dengan total liabilities yang 12. Gedeannya di sini 874 juta. Ini 12 miliar. Hmm. Angkanya jauh banget ya, Pak. Iya, iya benar. Makanya Nah, saya kan ini, Pak, punya yang kayak laporan keuangan. Saya udah kumpulin dari 2018 punya. Jadi sekalian saya coba lihat dari situ. Hmm. Ini punya Agro, AGRO, Oh, ada agro. ada. Dari tahun 2018, 2019 sampai 2020. Oke. Sekarang kita lihat 2019. Data yang kira-kira bisa disandingkan itu di catatannya Fadilah Nah, apa? kan di sini ada pendapatan operasional, total pendapatan operasional. Itu berapa di Tujuh situ tiga 2019? delapan enam enam 002. Rating profit 73. Oh, ini 76. 2019 ya, Pak? Ya, 2019. 73, Pak. Oh, beda ya. Ya, makanya saya bingung, Pak. Yang mana ini hasilnya yang sebenarnya yang mau dipakai, Pak? Kayaknya ini nih, saya dapat ini nih. eh saya waktu kuliah akuntansi saya dapat ini, Yang mana, Pak? yang ini nih. Em, Tadi Total eh, ini dia total sales. Total sales kan berarti kita ah, sebagai pendapatan tuh lima total ratus tujuh. sales-nya di sini dia masuk di summary income statement ya, Pak. Ya, summary income statement. Total sale mana ya? Hmm, nggak mana ya bacanya total sale? Oh, nggak ada. Atau cost of goods sold, COGS. Cost of goods sold. Ya, Equity, liabilitas, liabilitas equity, total liability. Oh, nggak ada ya saya di. Bagaimana tuh cara bacanya yang beda ya, Pak? iya, iya, beda ya. Ini dia langsung Atau income. ini yang saya ambilnya yang laporan tahunan yang dari IDEX punya, Pak? Oh, itu dari IDX. Iya, Ya, berarti mestinya sama ya, karena ini kan datanya juga dari IDX. iya harusnya sama ya, Pak. Iya. Ya, asumsinya sih ini aja. Jadi kalau saya coret ya, total sales-nya 507. Ini kan uang masuk nih. Lalu COGS-nya 429. Ini uang keluar nih.
Nah, 507 dikurang 429. Kan masih ada selisih keuntungan kan? 7 kurang 9, 8. 9 kurang 2, Saya 7. nggak ngerti, Pak. Ya, artinya saya cuma mau kasih tahu aja. Kalau nanti em, mau ngambil yang dari Beyond, ambil Iya. katanya yang ini. Total sales Yang ya. itu yang total sale itu yang pendapatan. Ya, Tunggu total Pak, saya sales ini catat yang dulu Pak. positif, yang appreciation. Sebentar Pak. Untuk yang dari Beyond siapa? Ya, pakainya total sales sebagai appreciation karena dia Total ada sale appreciation. cost of goods sold depreciation. Up, up. Dulu akuntansi dapat berapa? Dapat A ya? Saya ekonomi Pak. Nggak ada Ada, tapi mata cuma kuliah akuntansi. akuntansi dasar. Dapat apa? A. B. Nah, ya lumayan lah pada saya. Yang cost of goods sold ini apa Pak? Dia biaya untuk barang ya, biaya pembelian barang. Cost of goods sold. Ya kali Pak. Pokoknya cost itu pembiayaan. Ya, Berarti dia debt. dia dia debt, dia debit, debit uang keluar. Kalau yang total sales uang masuk kredit. Kalau pakai DA, nah DA ini kan ada input, ada output. Nah, versi DA inputnya ini adalah sumber daya yang dipakai. Berarti ini adalah cost of goods sold-nya, COGS-nya di sini. Jadi kalau depreciation ini masuk ke input. Terus kalau output-nya, biasanya kan orang ngirain kalau output itu adalah uang yang kita keluarin kan? Ya. Tapi ternyata enggak, output ini adalah hasil yang diperoleh dari sumber daya yang kita pakai. Jadi ini total sales-nya. Sehingga kalau pakai DA, total sales-nya ada di kanan, di appreciation. Jadi kalau pakai Heftin, depreciation-nya di kiri, yang pakai cost of goods sold ini. Lalu appreciation-nya di kanan, yang pakai total sales-nya ini. Nah, ini. Oke, jadi begitu masuk ke Beyond, langsung masuk ke market, terus kemudian stok fundamental, terus masuk ke agro, lalu di preview, dan yang diambil adalah COGS sama total sales. Nah, sekarang bagaimana caranya mindahin data ini ke Excel? Kalau diketik satu-satu Banyak. banyak ya, kita ke option ke kanan atas, lalu kemudian save to Excel, lalu kita save di dokumen, ini ketik agro, lalu di enter. Jadi kita tinggal ambil datanya di Excel, masuk ke dokumen, dan kemudian nah ini agro yang tadi di save, kita double klik dan kemudian muncul datanya. Nah, kita udah punya total
sales dan cost of goods sold. Nah ini dia. Data ini di copy nih. Ctrl C. Tuh ini yang di copy. Terus kita pindahin tadi ke data punyanya Fadilah. Ctrl V. Nah, kalau di Excel, Tadi nilainya berapa itu ya, Pak? nah kalau di Excel, kalau misalnya bingung, ini nolnya ada berapa ya? Ini tinggal Iya. dirubah aja nih, di blok dulu ya, di blok dulu, terus kemudian di klik kanan, masuk ke format cell, kita minta general tuh, Hmm. general atau number ya? Oh masih general berarti, number berarti. Oh, mana tadi? Ini dia, klik kanan, format cell, number. Nah kalau number kan angka semua, kita klik OK. Nah ini berarti Berarti lumayan angkanya 50 ya? iya. Atau diminta itu ya, minta pakai um, koma biar kelihatan. Berarti numerik Ya, format cell, accounting. Currency atau accounting ya, Pak? Currency currency. mata uang ya? Kan yang ada titik koma. Iya, currency berarti. Wih. Nah ini, waduh, dia salah masukin data nih. Muso total salesnya cuma 5, cost of goods sold-nya 42, 50 kali. Yang lainnya kan bagus ya datanya 54, 52, 46, 43, 32, 20. Yang cuma ini aja. Nah ini nanti tinggal diperbaiki nih. Kita copy, terus Ctrl C, pindahin ke data, Ctrl V. Nah nanti tinggal ditambahin di sini 50. Gitu. Biar sama yang bawahnya. Karena bisa aja input datanya yang beda. Nah udah nih, ini kan agro ya. Ya, Sekarang Pak. kita coba masukin data agro ini ke FDIN. Udah sempat install FDIN nggak? Udah, Pak. Berhasil? Bisa cuman tampilannya kok kayak gitu ya, Pak, kepotong, Oh, iya, 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 iya. nggak Lagi bisa full. lagi diperbaiki sama Adit, putra saya. Dia baru semester 4, jadi masih suka ada kekurangan-kekurangan. Nah, kita coba masukin datanya ke sini. Kita ambil yang sebelah kiri dulu ya. Nah, ini kita punya data cost of goods sold. Bagian yang bawah nih, kita ambil hmm, 8 angka terakhir aja ya. Yang 000 di belakangnya nggak usah. Maka kemudian kita pakai pertama ini, kita ketik agro. Lalu kita add. Kan sebagai pembanding, kita dapat 2019, datanya 42942. Bisa nggak di copy? Sini, Ctrl C, ya ke sini, Ctrl V. Oh ini keren. Kita add. Nah, dia nggak muncul tuh. Bisa jadi karena dia pakai titik lagi deh. 429, 42364. Add. Nah, kalau nggak pakai titik dia bisa muncul. Lalu kemudian
Date yang berikutnya 2020 52688 029. Weight-nya, nah kita weight-nya ambil dari yang sudah dibikin oleh Fadilah. Ini dia. Fadilah mendapatkan data 60% ini bisa diceritain. Bingung, Pak. Cuma lihat contoh Bapak punya. Oke, ya. Jadi Kata gini, Bapak kemarin boleh diperkirakan. ya betul, betul, benar. Jadi anggaplah si agro ini kita lihat tuh, kita ketik ya, misalnya diketik Ctrl N, kita ketik Islam agro saham. Jumlahnya 2.590.000. Kita bandingin dengan Koperasi Syariah. Islam Koperasi Syariah. Koperasi Syariah. Wah, ini 1 juta. Tadi 2 juta. Wah, kalau begitu si agro lebih tinggi tuh nilai Islamnya dibandingkan dengan si Koperasi Syariah. Umpamanya kayak gitu ya. Karena kan kita terbentur data. Sehingga kita menaruh di 2022-nya lebih tinggi daripada data yang sudah ada dalam tabel yang existing. Tabel existing kan di sini punyanya Fadilah sebesar ini 2022, ini 91, 92%. Nah, berarti lebih tinggi tuh, anggaplah 95. Maka kemudian datanya ditaruh di sini, umpama ya, ini kan umpama nih, 95%, 0 titik atau 95% versus 95%. Nah, kan udah dapet nih 95%, maka kemudian yang sebelum-sebelumnya tinggal diturunin 90. Dianggap bahwa pertumbuhan dari nilai ibadahnya itu dia gradual. Jadi naik dari tahun ke tahun. 85 terakhir 80%. Nah, ini dia. Berarti kita udah dapet tuh 80, 85, 90, 95. Nah, sekarang kita kembali ke si Hefdinnya. Berarti ini diisi tahun 2019 80. 0,8. Kita add. Lalu kemudian data yang berikutnya 43.852.040. 2021 43.852.040. Weight-nya, nah, lihat di atas tuh. Karena ini 80% ya, tadi udah sempet inget kan selisihnya 55. 0,85. Terus terakhir 2022. 2022 potong. Di sini ditulis 2022 sebesar 20. Maka kemudian kita anggap aja 20 juta ya. 2022
datanya 20 juta. Tuh 23, tuh 23. Weight-nya 0,9. Nah, tuh udah dapet tuh untuk yang 2019 sampai 2022. Sehingga nanti data ini dengan subtotal refleksivitas yang baru 0,86 perusahaan baru nanti dibandingkan dengan um, data yang sebelumnya. Nah ini kan 83%. Oh ini nggak disebutin ya. Nah kalau yang Hefdin versi lama dia hanya melihat resultnya itu individual year, jadi hanya melihat dia per tahun. Sedangkan yang Hefdin yang baru dia bisa melihat rata-rata dari result per tahun. Jadi 0,69 tambah 0,84 tambah 0,82 tambah 0,81 nanti rata-ratanya ada di kiri bawah. Nah, maka kemudian nanti ini dihapus aja karena kita punya data yang bla-blanya nanti bisa main kerja. Jadi misalnya kita masukin yang baru yang ini nih, nanti kan akan muncul. Kita print screen, lalu kemudian kita pindah bawahnya atau bagian hasilnya ini kan dia hanya satu hasilnya. Maka kemudian nanti tinggal ditambahin aja. Anggaplah yang di bawahnya ini adalah hasil kedua nih. Ini hasil agro, hasil agro, hasil agro. Nah, hasil atas, hasil A, hasil perhitungan A, hasil perhitungan A dengan hasil agro itu akan punya hasil akumulasi yang kemudian muncul di bagian kiri bawah sini, lalu di tengah total, dan yang terakhir muncul di composite indeksnya ini. Jadi ada tiga data baru yang kemudian nanti tinggal ditambahin, tinggal dibikin bla-blanya. Nah ini adalah composite indeks yang baru. Jadi artinya si agro ini kalau hanya melihat depreciation-nya aja, nilai total result dengan skala 4 dia bernilai cum laude atau dia bernilai sangat uh, ya cum laude. Kalau sangat memuaskan berarti kan di bawahnya cum laude. Nah ini nilainya 4. Maka kemudian kita di dalam simpulannya nanti kita tulis tuh refleksivitas dari agro perusahaan A dan agro menghasilkan composite index 4 untuk agro dan anggaplah yang perusahaan A 3 untuk A. Total composite index rata-rata dari agro dan A adalah 4 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 3,5.
Jadi kesimpulannya bahwa secara industrial syariah memiliki nilai komposit indeks sebesar 3,5. Nah, udah tuh. Apakah 3,5 itu sangat memuaskan atau kumlot? Ya, maka kemudian kita tambahin bahwa 3,5 adalah sangat memuaskan. Nah, nanti saya cari terminologi baru supaya tidak sama dengan kumlot dan sangat memuaskan. Tapi untuk sementara bisa disamakan saja bahwa yang kata atau kualitatif dari angka 3,5 itu adalah sangat memuaskan. Kalau 4 kumlot, kalau 3 memuaskan, kalau 2,5 cukup, 2 tidak lulus, 1 tidak baik. Kalau di atas 4, Pak? Nggak ada, karena maksimumnya mau dibikin 4. Oh, hanya 4 ya. Iya, jadi nanti kalau ada yang nilainya sangat tinggi, tetap dihitung sebagai 4. Baik, Pak. Cuman ketika dia bentuknya dalam bentuk ini, result, ini masih memungkinkan tuh muncul 1,4. Nah, jadi perbedaan antara DEA dengan Hefdin adalah kalau DEA di hasil rate-nya ini dia hanya boleh dihitung sampai maksimum 100%. Tapi kalau di Hefdin masih muncul tuh bahwa angkanya sebenarnya dia nilainya 1,4. 1,4 itu kan berarti lebih besar dari 1. Tapi kalau di DA, walaupun dia angkanya 1,5, nah itu ditulis tetap 1. Karena memang harus lebih kecil atau sama dengan 1. Nah ini yang membedakan antara DA dengan Hefdin. Sebelum di skala 4, Efdin boleh ada nilainya 120, 140. Sama kayak Fadilah. Dikasih Pak Roy nilainya 110. Padahal nilai dari MPS maksimum hanya ada 100. 100 itu sudah A+. Berarti kalau 110 A++. Nah ini nggak ada nih. Tapi dikasih sama Pak Roy nilainya 110. Tapi ketika dibikin skala, nah skalanya maksimum 4. 4 itu dari 80 sampai 150 umpamanya. Tetap dihitungnya sebagai 4. Tapi kalau misalnya mau lihat, pengen lihat dong data aslinya, saya pengen tahu seberapa jauh, seberapa overload, seberapa tingginya si agro ini terhadap refleksivitas. Misalnya di sini 1,4. Oh, dia lebih tinggi sebesar 40% tuh. Kenapa ya bisa tinggi? Nah, nanti kan kemudian ada riset berikutnya. Nah, kalau nanti kemudian hasilnya tidak 4, hasilnya adalah 3,5, nanti ada tuh versi berikutnya dari Hefdin bahwa selisih antara sempurna 4 dan 3,5 ini yang sebesar 0,5 ini adalah kewajiban utang atau beban dari perusahaan untuk melakukan kebaikan. Kebaikannya itu
versi Islam namanya pahala. Versi Barat namanya bagi-bagi uang, BLT. Nah, ini yang tidak ada di DA. DA hanya berhenti pada, ya udah, rata-ratanya 100%, rata-ratanya 90%. Nah, tapi kalau di Hefdin pakai ayat yang mengatakan bahwa kalau sholat kita belum sempurna 100%, masih 80%, maka tutuplah sholat kita itu dengan sholat sunat. Nah, sholat sunat ini diterjemahkan oleh Hefdin, kita harus menambah pahala, bisa melakukan customer social responsibility, bisa kemudian menambah gaji pegawai, bisa memberikan tunjangan pegawai, bisa memberikan kemaslahatan, kemanfaatan kepada masyarakat sekitar, bisa juga dengan mengadakan hari raya, pesta hari raya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian akhirnya ujungnya sama tuh, sama ide Barat. Cuma kalau Barat tiba-tiba ujuk-ujuk muncul namanya customer social responsibility, kalau di Islam awalnya adalah pahala, ingin menambah pahala. Caranya baru kemudian ngikutin Barat supaya bisa dihitung dengan uang. Itu kalau misalnya menambah pahala, sholat sunat aja lagi, ya boleh juga melakukan sholat sunat, tapi melakukan hal yang lain seperti bayar zakat, wakaf, haji, berangkatkan haji, terus kemudian bikin pendidikan, pendidikan TPQ, bikin madrasah, bikin sekolahan, bikin pendidikan, bikin ambulan, itu bisa dilakukan oleh perusahaan itu karena basicnya, dasarnya adalah pahala itu. Nanti untuk tugas yang berikutnya, Pak, setelah isi di Hefdin, Hmm. kan yang tugas yang poin ketiga ya, Pak. Ya, Itu dibikin kayak gini dulu. ya. Jadi kita menginput data baru yang tadi dimasukkan sehingga nanti akan keluar sub total dari masing-masing perusahaan, total dari masing-masing perusahaan, dan yang terakhir adalah total gabungan dari dua perusahaan. Nah ini, nanti dia akan muncul tuh total gabungan dari dua perusahaan. Nanti akan muncul Agro dan A. Nah ini belum selesai, maka kemudian akan muncul Agro dan A. Sehingga ketika dianalisis, masukkan subtotal ini bahwa perusahaan agro mempunyai depreciation refleksivitasnya sebesar 80%. Dengan total refleksivitas gabungan antara depreciation dan appreciation sebesar 43%. Dan berdasarkan komposit indeks gabungan, maka nilai agro sebesar 4. Dan nilai A misalnya tadi sebesar 3. Sehingga total general komposit indeks dari industri A dan agro sebesar 3,5. Nah, udah selesai. Kumpulin deh. Ntar berikutnya tinggal di translate ke bahasa Inggris. Kan Baik, Pak. itunya udah bahasa bla-blanya tuh udah lengkap. Kita tinggal menambahkan data dan angka hasilnya aja. Biar nanti berikutnya kalau misalnya semester ini masih belum
bisa memblend, menggabungkan semuanya, ya nanti kemudian disempurnakan dengan versi-versi baru dari Hefdin yang berikutnya. Mungkin nanti Hefdin berikutnya tadi tuh memasukkan nilai yang selisihnya 3,5 ditambah 0,5. Nah, 0,5 ini nanti berupa saran nih. Sarannya adalah melakukan CSR, melakukan hmm, pengabdian kepada masyarakat gitu. Kalau yang sekarang 0,5-nya ini belum muncul, jadi ya sampai ke rata-rata komposit indeksnya saja yang di 3,5. Ntar kalau udah jadi, translate bahasa Inggris, terus kemudian disubmit ke Scopus, kan kalau ada yang beruntung, maksudnya punya hoki yang tinggi, nanti tembus Scopus. Tapi ada yang belum beruntung, ya nggak tembus Scopus. Kadang-kadang suka perlu ada keberuntungan juga. Ada misalnya editornya baca, wah ini saya yang lagi cari-cari ini model begini nih, walaupun sederhana, udah masukin aja deh. Mungkin ini bisa menjadi penyemangat untuk paper-paper yang lain yang dia bisa menggabungkan antara agama dengan ekonomi. Nah, kadang-kadang seperti itu, itu bisa jadi blessing in disguise, masuk Scopus. Alhamdulillah kan. Gimana Fadilah? Aman, Pak. Insya Allah ntar coba kerjain dulu tugas yang berikutnya. Oke, baik. Pak. Kalau begitu, coba dicek ya. PowerPoint ya. Kita lihat PowerPoint ada yang perlu dijelasin lagi. Belum. Yang PowerPoint belum. Terus MS Word. Ya, MS Word kan fokusnya tadi em, ada revisi perbaikan yang harus lebih baik disempurnakan. Kalau misalnya kayak seperti punyanya Fadilah yang sudah ada perbaikan dan kemudian menghilangkan highlight-nya, komentarnya bisa dilanjutkan yang dengan menginput data baru tadi yang diambil dari Beyond. Kalau ternyata bingung, ya pakai dua item ini aja, total sales dan cost of goods sold. Total sales ini mewakili appreciation, pendapatan, sedangkan cost of goods sold mewakili biaya atau depreciation. Baik, Pak. Dan nanti kalau sudah selesai, deadline pekan depan Ahad lagi, kita lihat tuh kalau misalnya masih belang bonteng, ya nanti diperpanjang 1 kali 7 hari lagi, 1 pekan lagi. Tapi kalau udah pada bisa agak bagus, nanti diperbaikinya pada saat translate ke bahasa Inggris aja. Jadi begitu di Inggrisin, sekalian di parafrase, sekaligus di proofread, sekaligus nanti kita memperbaikinya, penyempurnaannya ketika di bahasa Inggris. Kadang-kadang kalau kita udah nyempurnain di bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya suka perlu effort sendiri gitu. Jadi biar sekali jalan nanti pakai bahasa Inggris. Sama kayak misalnya kita menyebut min sai ing sababa. Itu kalau di bahasa Indonesia agak susah tuh dari setiap single jalan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris lebih mudah. In every single way. Wah, itu frase yang sering disebutin orang. Tapi untuk bahasa Indonesia frase itu nggak ada. Untuk setiap single jalan. Nah, singlenya itu nggak umum. Tapi kalau bahasa Inggris, in every single way itu adalah
em, sering dilakukan. Jadi kalau misalnya nanti Fadilah nguji skripsi, terus baca benar-benar, maka Fadilah akan mengatakan ke mahasiswa yang diuji, I have read this book in every single word. Jadi artinya titik koma dari skripsi itu tahu. Jadi bisa melakukan reviewnya sangat sangat dalam dan sangat detail gitu. Baik, Pak. Oke, kita lihat yang lain-lain nanti sambil jalan ya, dilihat di WA aja. Terus Beyond terakhir em, bisa dibuka, tapi jangan mengutak-atik. em, Penjualan dan pembelian. ya, kalau mengutak-atik takut nanti jadi rugi. Iya, Pak. Portofolio Pak. Portofolio terakhir ya, terakhir, super terakhir ini, karena lagi untung nih kalau nggak salah, apa lagi rugi ya. Nah ini, nah last price ya, nggak untung nggak rugi. Kalau tiba-tiba ini Iya. dikeluarin tapi harganya turun, eh, atau harganya tiba-tiba naik, nah itu dia tuh. Jadi nanti agak bikin berbeda ininya, harapan investasinya. Baik, kita sudahi kalau tidak ada pertanyaan. Nanti yang belum kumpul tinggal Ganda, mudah-mudahan Ganda nanti malam Tadi bisa. Ganda minta izin, Pak. Dia WhatsApp. Ya, Lagi di jalan. hmm, oke. Minta tolong sampaikan ke Bapak. Ya, ya. Oke, baik. Nanti kan ini di record, nanti didengerin lagi, dianggap semuanya sudah mengerti, jadi bisa lanjut dengan Tugas happy. berikutnya. Iya, baik. Baik, Terima Pak. kasih. Terima kasih banyak, Pak. Wabillahi taufiq wa hidayah dan ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon